Bayangkan, ribuan ibu meninggal setelah melahirkan, bukan karena melahirkan itu sendiri, tapi karena sesuatu yang tak terlihat di tangan para dokter. Dan yang lebih mengejutkan, ketika seorang dokter muda menemukan penyebabnya dan solusinya, dunia malah menuduhnya gila. Inilah kisah tragis Ignaz Semmelweis, dokter yang menyelamatkan jutaan nyawa tapi meninggal dalam kesalahpahaman. Pada masa itu, dunia kedokteran Eropa masih berada dalam masa gelap. Rumah sakit adalah tempat orang sakit datang bukan untuk sembuh, tapi seringkali untuk mati. Operasi dilakukan tanpa sarung tangan, tanpa antiseptik, bahkan tanpa mencuci tangan. Di bangsal bersalin, tragedi terjadi hampir setiap hari. Ratusan ibu muda meninggal akibat penyakit misterius bernama childbed fever atau demam nifas. Angkanya mengerikan. Dari 10 ibu yang melahirkan, 3 hingga 4 orang meninggal hanya dalam hitungan hari. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Beberapa dokter menyalahkan udara buruk, beberapa menyalahkan kondisi tubuh wanita, dan sebagian lagi menganggapnya takdir. Di tengah situasi suram itulah, lahirlah seorang dokter muda asal Hungaria bernama Ignaz Semmelweis. Lahir pada tahun 1818, ia menempuh pendidikan di Wina, kota yang kala itu menjadi pusat ilmu kedokteran Eropa. Ignaz bukan sosok yang menonjol dalam hal penampilan atau status. Ia tidak berasal dari keluarga bangsawan, tidak punya koneksi kuat di kalangan medis, tapi ia punya satu hal yang tak bisa dipadamkan. Keinginan keras untuk mencari kebenaran betapapun tidak nyamannya hasilnya. Saat ia mulai bekerja di rumah sakit bersalin di Wina, hatinya terguncang. Setiap minggu, ia menyaksikan ibu-ibu meninggal setelah melahirkan. Tangisan bayi bercampur dengan ratapan keluarga yang kehilangan. Pemandangan itu menghantuinya malam demi malam. Ignaz merasa tidak bisa menerima penjelasan bahwa ini sekedar nasib buruk. Harus ada alasan ilmiah di balik semua ini. Ia mulai mengamati dengan teliti, mencatat perbedaan, membandingkan prosedur, bahkan menghitung angka kematian dari setiap bangsal. Dari pengamatan itu, ia menemukan kejanggalan besar. Bangsal yang ditangani dokter memiliki angka kematian jauh lebih tinggi dibanding bangsal yang ditangani bidan. Mengapa bisa begitu? Ignaz menelusuri perbedaan kecil antara dua bangsal itu, hingga akhirnya ia sadar, para dokter sebelum membantu persalinan seringkali baru saja selesai melakukan otopsi pada mayat. Mereka kemudian langsung masuk ke ruang bersalin, menyentuh ibu-ibu tanpa mencuci tangan. Sementara para bidan yang tidak melakukan otopsi hanya membantu persalinan secara langsung. Dari sinilah Ignaz menyusun kesimpulan. Para dokter secara tidak sadar membawa racun mayat di tangan mereka, dan racun itulah yang membunuh para ibu. Hari ini kita menyebutnya bakteri atau mikroorganisme. Tapi pada masa itu, teori kuman bahkan belum ada. Jadi, gagasan Ignaz terdengar gila. Namun, ia tidak berhenti di dugaan. Ia melakukan percobaan, ia mewajibkan semua dokter dan mahasiswa yang masuk ke ruang bersalin untuk mencuci tangan menggunakan larutan kapur klorida. Hasilnya mengejutkan, angka kematian yang sebelumnya 30% turun menjadi kurang dari 2%. Sesuatu yang dianggap takdir, ternyata bisa dicegah hanya dengan mencuci tangan. Bagi Ignaz, ini adalah pencerahan. Ia membayangkan masa depan di mana para ibu tidak lagi mati sia-sia. Ia merasa akhirnya menemukan kebenaran yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Tapi dunia medis belum siap menerima itu. Bagi Ignaz, bukti sudah jelas. Angka kematian turun drastis setelah cuci tangan diberlakukan. Ia mengira para kolega akan menyambut penemuan ini dengan rasa syukur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak dokter menolak idenya mentah-mentah. Mereka tersinggung dengan gagasan bahwa tangan mereka kotor dan justru menjadi penyebab kematian pasien. Ignaz mencoba menjawab dengan data. Ia menuliskan catatan angka kematian sebelum dan sesudah kebijakan cuci tangan. Tetapi bagi banyak orang, data itu bukan bukti, melainkan penghinaan terhadap kehormatan profesi. Penolakan itu bukan hanya berupa kata-kata. Ia mulai dikucilkan di lingkaran medis. Kesempatan karirnya terhambat. Banyak kolega yang dulu ramah kini berpaling. Ignaz merasa frustasi.
Ia melihat begitu banyak ibu meninggal sia-sia, padahal ia tahu cara menyelamatkan mereka. Bayangkan perasaan seorang dokter yang sudah memegang kunci penyelamatan, tapi orang-orang menutup mata dan telinga. Semakin lama tekanan itu menggerogoti jiwanya. Ia mulai marah dalam tulisan-tulisannya. Ia menulis surat terbuka, menyebut dokter-dokter yang menolak mencuci tangan sebagai pembunuh tak sadar. Kalimat-kalimatnya tajam, penuh emosi. Alih-alih meyakinkan, tulisannya membuat reputasinya semakin hancur. Orang menganggapnya obsesif, keras kepala, bahkan tidak waras. Di rumah, kehidupannya pun terguncang. Ia sering murung, mudah marah, kadang menangis tanpa alasan. Depresi dan tekanan mental mulai merusak dirinya. Istrinya khawatir, teman-temannya menjauh. Hingga akhirnya, pada tahun 1865, keadaannya semakin memburuk. Ia dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa dengan alasan kesehatan mentalnya terganggu. Di tempat itu, ironi paling pahit dalam hidupnya terjadi. Dokter yang berjuang menyelamatkan ribuan nyawa justru diperlakukan dengan kasar. Catatan menyebut ia dipukuli penjaga, dikurung, dan hanya beberapa hari setelah dimasukkan, ia meninggal dunia dengan luka-luka di tubuhnya. Ada yang mengatakan ia meninggal karena infeksi pada luka terbuka. Ironisnya, infeksi itu terjadi karena perawatan medis yang buruk, tepat di dunia yang sepanjang hidupnya ia coba perbaiki. Ignaz Semmelweis meninggal di usia 47 tahun. Dunia pada saat itu masih menganggapnya dokter aneh. Obsesi yang membawanya ke kegilaan. Tidak ada pengakuan, tidak ada penghormatan. Ia pergi dalam kesalahpahaman yang menyakitkan. Ketika Ignaz Semmelweis meninggal pada tahun 1865, hampir tidak ada yang peduli. Ia dikenang sebagai dokter keras kepala yang terobsesi dengan kebersihan, sampai kehilangan akal. Sebagian bahkan menganggap kematiannya sebagai bukti bahwa ia memang gila. Tapi sejarah punya cara sendiri untuk menegakkan kebenaran. Beberapa tahun setelah kepergiannya, ilmuwan Prancis bernama Louis Pasteur menemukan teori kuman. Penyakit disebabkan oleh mikroorganisme tak terlihat yang bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Temuan ini mengguncang dunia medis. Tak lama kemudian, ahli bedah Inggris, Joseph Lister, mulai menerapkan teknik antiseptik dalam operasi, membersihkan peralatan dengan cairan kimia, menjaga ruang operasi, dan tentu saja mencuci tangan. Hasilnya, angka kematian pasien operasi menurun drastis. Dan perlahan, orang-orang mulai mengingat kembali nama dokter Hungaria yang dulu ditertawakan, Ignaz Semmelweis. Data-datanya, catatan eksperimennya, semuanya kini terbukti benar. Tindakan sederhana mencuci tangan yang dulu dianggap lelucon ternyata adalah salah satu fondasi terpenting dalam ilmu kedokteran modern. Sayangnya, pengakuan itu datang terlambat. Ia sudah meninggal, terkubur tanpa kehormatan, tapi warisannya hidup. Hari ini, setiap kali seorang dokter, perawat, atau tenaga medis mencuci tangan sebelum menyentuh pasien, mereka sedang melanjutkan warisan Ignaz. Setiap ibu yang selamat melahirkan, setiap pasien yang terhindar dari infeksi adalah bukti bisu bahwa perjuangan Ignaz tidak sia-sia. Dunia akhirnya mengakuinya sebagai bapak kebersihan medis. Nama yang dulu dipandang gila kini dipuji sebagai pahlawan kesehatan. Ironinya, pengakuan itu baru benar-benar meluas lebih dari 1 abad setelah ia meninggal. Kisah Ignaz Semmelweis adalah tragedi sekaligus inspirasi. Tragedi karena ia harus membayar dengan hidupnya untuk sebuah kebenaran yang baru diterima setelah ia tiada. Inspirasi karena ia menunjukkan keberanian luar biasa untuk melawan arus zaman meski semua orang menentangnya. Ia mengajarkan kita bahwa kebenaran seringkali datang lebih cepat daripada kesiapan manusia untuk menerimanya. Inovator, pemikir, dan pemberani kadang harus rela ditolak, dicaci, bahkan dihancurkan sebelum dunia sadar bahwa mereka benar. Ignaz Semmelweis mungkin meninggal dengan stigma gila, tapi hari ini ia berdiri sejajar dengan para pionir besar kedokteran. Ia adalah bukti bahwa tindakan paling sederhana bila diperjuangkan dengan kebenaran bisa mengubah dunia.